Pagi itu udara di lereng bukit terasa lebih dingin dari biasanya. Ardan berjalan pelan sambil menenteng kamera usang yang ia bawa sejak lama. Ia tidak sedang bekerja atau mencari uang hari itu. Ia hanya ingin menghabiskan waktu sendirian untuk menenangkan hati yang jarang sekali benar-benar tenang. Merantau jauh dari tanah kelahiran membuatnya sering merasa sepi. Meski sudah beberapa tahun tinggal di negeri orang, ia tetap merasa dirinya seperti orang asing yang selalu berada di pinggir lingkaran kehidupan orang lain. Langkah kakinya berhenti ketika ia melihat pemandangan matahari yang perlahan naik dari balik pepohonan. Cahaya jingga itu memantul di permukaan danau kecil yang ada di bawahnya, menciptakan bayangan yang begitu indah. Ardan mengangkat kameranya dan mengambil beberapa foto. Tidak ada yang istimewa dari hasilnya, tetapi momen tenang seperti itu sudah cukup membuat hatinya sedikit lebih ringan. Ketika ia hendak kembali berjalan, suara langkah ringan terdengar dari arah belakang. Ardan tidak terlalu memperhatikan sampai bayangan seseorang melintas cepat di sampingnya. Seorang perempuan berambut pirang panjang berjalan terburu-buru menuruni jalur sempit. Dari belakang, gerakannya terlihat seperti sedang mengejar waktu, atau mungkin sedang mencoba melupakan sesuatu. Ardan hanya menatap sebentar lalu kembali fokus pada langkahnya sendiri. Namun ketenangan itu hanya bertahan beberapa detik. Ia melihat perempuan itu sedikit terpeleset karena kerikil di jalur menurun yang cukup licin. Gerakannya tidak stabil, tubuhnya condong ke depan seperti akan jatuh cukup keras ke tanah. Naluri Ardan bergerak tanpa pikir panjang. Kakinya melompat lebih cepat dari kesadarannya, berusaha mencapai tubuh perempuan itu sebelum terjatuh. Ketika jaraknya cukup dekat, tangannya berhasil menangkap lengan perempuan itu sebelum kehilangan keseimbangan sepenuhnya. Tubuh perempuan itu bergetar kecil, mungkin karena terkejut atau karena hampir mencium tanah yang keras. Ardan membantu menahan tubuhnya agar bisa berdiri dengan stabil. Setelah perempuan itu kembali tegak, Ardan mengambil jarak sedikit untuk memberi ruang. Meski tanpa kata-kata, terasa jelas bahwa perempuan itu sedang mencoba menenangkan napasnya yang sempat tercekat. Ardan memperhatikan perempuan itu lebih jelas. Wajahnya sangat cantik, dengan kulit putih yang memantulkan cahaya matahari pagi. Matanya berwarna biru lembut, tetapi ada sedikit sembab di bagian bawahnya, seolah ia baru saja menangis atau menghabiskan malam dengan beban berat yang tidak bisa ia bagi kepada siapapun. Rambutnya yang pirang keemasan jatuh berantakan akibat angin dan langkah tergesa-gesanya, namun tetap terlihat indah. Ada kesedihan di sorot matanya, sebuah kesedihan yang sangat dalam, namun ditutupi dengan senyum tipis yang dipaksakan. Ardan merasakan sesuatu yang aneh dalam dadanya. Ia tidak mengenal perempuan ini, tidak tahu latar belakangnya, tidak tahu dari mana ia berasal. Tapi tatapan yang penuh luka itu membuat Ardan merasa seakan ia sedang melihat dirinya sendiri beberapa tahun lalu. Perempuan itu menunduk sebentar, mungkin sebagai bentuk ucapan terima kasih tanpa suara. Ia merapikan bagian kecil dari pakaiannya, lalu menatap ke arah jalan setapak yang membentang panjang di hadapan mereka. Ardan bisa melihat kebingungan dalam gesturnya. Seakan ia tidak yakin apakah ia ingin pergi menjauh atau kembali ke tempat ia datang. Ardan hanya berdiri diam. Ia tidak ingin membuat perempuan itu merasa canggung. Ia hanya menjadi sosok asing yang kebetulan berada di tempat yang sama pada saat yang tepat, tidak lebih dari itu. Perempuan itu akhirnya mengambil langkah pelan ke depan, tetapi kali ini tidak terburu-buru seperti sebelumnya. Ardan merasa lega melihat bahwa langkahnya sudah jauh lebih stabil. Ia memilih berjalan beberapa meter di belakang, menjaga jarak agar tidak terlihat mengikuti, tetapi cukup dekat jika perempuan itu kembali mengalami kesulitan di jalur yang cukup curam tersebut. Angin pagi menerpa wajah Ardan. Ia memandang punggung perempuan itu yang berjalan dengan langkah hati-hati. Ada sesuatu tentang sosok itu yang membuatnya sulit mengalihkan pandangan. Mungkin karena cara ia menahan luka dalam diam, atau mungkin karena aura rapuh yang menyelimuti caranya berjalan. Ardan bisa merasakan bahwa perempuan itu membawa banyak beban di pundaknya. Ketika mereka sampai di dataran yang lebih datar, perempuan itu berhenti sejenak. Ia memandang danau dari kejauhan. Cahaya matahari pagi membuat air memantulkan kilauan indah, namun perempuan itu tampak terlalu tenggelam dalam pikirannya untuk menikmati pemandangan itu. Ardan hanya berdiri tidak jauh darinya, berpura-pura sibuk dengan kameranya agar tidak terlihat memperhatikannya. Tanpa kata-kata, tanpa kontak langsung, suasana itu justru terasa begitu jelas. Dua orang asing berdiri di tempat yang sama,
masing-masing dengan luka dan hidup yang berbeda, tetapi saling merasakan kehadiran satu sama lain. Pada saat itu, Ardan menyadari sesuatu. Meski ia tidak mengenal nama perempuan itu, meski tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari bibir mereka, pertemuan singkat tersebut telah meninggalkan kesan yang aneh di hatinya. Perempuan itu seperti badai yang lewat tiba-tiba dalam hidupnya. Singkat, tapi meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Ketika perempuan itu mulai berjalan lagi, Ardan melihat sorot mata yang sedikit lebih tenang dibandingkan sebelumnya. Seolah peristiwa kecil itu, meski hanya hampir jatuh, telah membuatnya menarik napas sedikit lebih panjang dari tadi. Ardan merasa lega tanpa alasan yang jelas. Perempuan itu akhirnya mengambil arah lain di persimpangan jalur. Sementara Ardan memilih jalur menuju desa kecil tempat ia tinggal sementara. Mereka berpisah tanpa satu kata pun. Tidak ada janji untuk bertemu lagi, tidak ada nama yang dipertukarkan, dan tidak ada hubungan yang terjalin. Namun langkah Ardan terasa berbeda saat berjalan menjauh. Ada rasa aneh yang tumbuh perlahan dalam dadanya. Ia tidak mengerti apa itu, tetapi ia tahu pertemuan singkat itu telah membuka sesuatu dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini terkunci rapat karena kesibukan bertahan hidup. Ardan terus berjalan sambil memikirkan perempuan misterius itu. Ia tidak tahu apakah takdir akan mempertemukan mereka lagi. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa hangat oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seolah dunia memberikan tanda kecil bahwa hidupnya mungkin akan berubah. Dan ia belum tahu bahwa perempuan itu, gadis bule dengan mata biru penuh luka, akan menjadi pusat dari perjalanan panjang yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sehari setelah pertemuan itu, Ardan menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia bekerja paruh waktu di sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat ia mengumpulkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Hari itu terasa seperti hari-hari biasanya, sampai momen ketika pintu kafe terbuka dan sosok yang tidak asing masuk ke dalam ruangan. Elise, gadis bule yang hampir jatuh di bukit kemarin, berdiri di depan pintu dengan ekspresi ragu dan langkah pelan. Ardan kaget melihatnya, tetapi ia mencoba bersikap biasa. Ia kembali fokus pada pekerjaannya sambil sesekali melirik ke arah Elise yang memilih duduk di pojok ruangan. Gadis itu tidak tampak seperti sedang menikmati suasana. Ia hanya duduk dengan posisi tubuh yang sedikit membungkuk, menatap meja kosong sambil mengetuk ujung jarinya tanpa sadar. Ada sesuatu dalam gesturnya yang menunjukkan kecemasan, seolah ia sedang bersembunyi dari sesuatu yang menekan pikirannya. Saat Ardan membersihkan meja di dekat tempatnya duduk, ia memperhatikan lingkaran hitam tipis di bawah mata Elise. Itulah tanda paling jelas bahwa gadis itu tidak tidur dengan baik. Meski wajahnya tetap cantik, ada sorot lelah yang kontras dengan penampilan luar yang tampak sempurna. Ardan menyadari bahwa kecantikan itu tidak mampu menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya. Elise menatap keluar jendela kafe dengan pandangan kosong. Orang-orang berlalu lalang di luar dengan kehidupan masing-masing, namun Elise terlihat seperti seseorang yang terjebak dalam dunia yang ia tidak punya kendali. Dari cara ia memeluk kedua tangannya sendiri, Ardan merasa bahwa gadis itu menyimpan ketakutan yang ia pendam sendirian. Saat jam bergeser, Ardan memperhatikan sesuatu yang lebih mencolok. Setiap kali pintu kafe terbuka, Elise selalu menoleh cepat dengan tatapan waspada, seolah takut seseorang tertentu akan masuk. Cara tubuhnya menegang menunjukkan bahwa ia mungkin sedang menghindari seseorang. Ketakutan itu terlalu jelas untuk diabaikan. Setelah 1 jam berlalu, Elise akhirnya berdiri hendak keluar. Ardan pikir itu akhir dari pertemuan tak terduga itu, tetapi ketika Elise berjalan menuju pintu, sesosok pria berdiri di luar kafe. Tubuhnya tinggi, wajahnya tegas, dan cara ia berdiri menunjukkan sikap dominan. Elise langsung berhenti, tubuhnya kaku. Ia seperti seseorang yang tiba-tiba kehilangan kemampuan bernapas. Pria itu memperhatikan Elise dengan tatapan tajam yang membuat udara di sekitar mereka terasa berat. Ardan menyaksikan semuanya dari balik meja. Tidak ada suara yang terdengar, tetapi ketegangan itu jelas. Elise menunduk, tidak berani menatap pria tersebut. Tubuh pria itu sedikit condong ke depan, seolah menekan mentalnya melalui kehadiran saja. Dalam hitungan detik, Elise tampak mengecil, seakan seluruh keberaniannya menghilang begitu saja. Pria itu kemudian melangkah masuk ke dalam kafe tanpa senyum.
Kehadirannya membuat beberapa pelanggan lain melirik. Ia mengamati ruangan sebentar, lalu kembali menatap Elise. Dari sorot matanya, mudah ditebak bahwa lelaki itu bukan sekadar kenalan. Ada hubungan yang terikat oleh kendali, bukan kasih. Elise mengambil langkah kecil menuju pintu, mengikuti arahan yang tidak diucapkan, namun jelas diberikan dari tatapan pria itu. Gadis itu keluar tanpa mengangkat wajah, seolah dia tidak memiliki pilihan lain. Ardan memperhatikan punggung Elise yang menjauh bersama pria itu. Ada rasa tidak nyaman yang tumbuh dalam dirinya. Ia tidak mengenal Elise, tetapi pemandangan itu cukup untuk mengatakan bahwa gadis tersebut hidup di bawah bayang-bayang seseorang yang berkuasa atas dirinya. Saat pintu kafe tertutup kembali, Ardan merasakan kekosongan aneh. Dadanya terasa sesak, seolah ia baru menyaksikan seseorang ditarik kembali ke dalam kegelapan yang berat. Restoran kembali tenang, namun pikiran Ardan terus memutar kejadian tadi. Ia bertanya-tanya hubungan seperti apa yang membuat Elise tampak setakut itu. Hari berlalu tanpa kejadian lain, tetapi bayangan Elise yang ketakutan tetap tertinggal dalam benaknya. Keesokan harinya, Ardan memutuskan pergi berjalan-jalan ke kota setelah shift kerjanya selesai. Tidak ada niat khusus, hanya ingin menenangkan pikiran. Saat melewati sebuah taman, ia melihat sosok yang duduk sendirian di bangku paling jauh. Elise. Rambutnya tergerai acak, namun tetap indah. Namun dari jarak itu saja terlihat jelas bahwa ia sedang menangis. Bahunya bergerak perlahan, menunjukkan tangis yang ia tahan agar tidak terlalu terdengar. Orang-orang yang berjalan melewatinya tanpa tidak memberi perhatian, seperti mereka sudah terbiasa melihat seseorang menangis di ruang publik tanpa tahu harus berbuat apa. Ardan merasa ragu untuk mendekat. Ia bukan siapa-siapa bagi Elise. Tetapi hati kecilnya menolak pergi begitu saja. Ia memilih duduk di bangku yang tidak terlalu jauh, memberi jarak cukup untuk menghormati ruang pribadi, namun dekat cukup untuk berjaga jika terjadi sesuatu. Elise bahkan tidak menyadari kehadirannya. Ia tetap tenggelam dalam dunianya sendiri, dunia yang tampaknya semakin gelap. Setelah beberapa menit, Elise mengusap wajahnya dengan cepat dan berdiri. Tanpa menoleh ke kiri atau kanan, ia berjalan ke arah jalan raya. Ardan memperhatikan langkahnya yang goyah, seolah ia sangat lelah secara fisik maupun mental. Ada sesuatu yang membuatnya terus ingin memahami kisah di balik kesedihan itu. Malamnya, Ardan tidak bisa tidur dengan baik. Bayangan Elise yang menahan tangis, cara ia kaku di depan pria di kafe, dan sorot matanya yang kosong saat menatap meja membuat Ardan merasa gadis itu sedang memikul beban yang terlalu besar. Ia mulai menyadari bahwa Elise bukan hanya gadis cantik yang kesepian. Ia adalah seseorang yang terluka, seseorang yang bertahan dalam kehidupan yang tidak mengizinkan dirinya bebas. Hari berikutnya, Ardan kembali bekerja di kafe. Ia tidak mengharapkan apapun, tetapi menjelang sore, sosok Elise kembali muncul. Kali ini ia tidak duduk di pojok ruangan, melainkan langsung mencari tempat dekat jendela. Ada sesuatu yang berbeda dari wajahnya. Elise tampak seperti seseorang yang sedang mempertahankan diri agar tidak runtuh. Ia menatap keluar dengan mata kosong yang tidak mengamati apapun. Ardan memperhatikan dari kejauhan, dan dari cara Elise menggosok jarinya, tampak bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu. Mungkin sebuah luka kecil atau memar di bawah pergelangan tangan, namun gadis itu berusaha keras menutupinya dari pandangan orang lain. Ardan tahu bahwa apapun yang terjadi pada Elise bukanlah sekadar masalah sederhana. Meski tidak ada kata yang terucap di antara mereka, sesuatu mulai tumbuh dalam hati Ardan. Perasaan ingin melindungi, meski ia tahu dirinya hanya orang asing. Elise adalah seseorang yang tenggelam dalam keheningan penuh luka, dan Ardan secara perlahan menjadi satu-satunya orang yang memperhatikan itu. Tanpa disadari, pertemuan-pertemuan kecil itu menjadi awal dari sebuah kisah panjang yang akan mengubah hidup mereka berdua. Elise bukan hanya gadis bule cantik yang tersesat di bukit. Ia adalah seseorang yang membawa luka begitu dalam hingga sorot matanya saja sudah mampu membuat hati Ardan ikut terguncang. Dan dari sanalah semuanya mulai berubah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Ardan bekerja seperti biasa, dan Elise sesekali muncul di kafe tanpa penjelasan apapun. Tidak ada percakapan di antara mereka, namun kehadiran Elise mulai menjadi sesuatu yang Ardan tunggu tanpa ia sadari. Setiap kali pintu kafe terbuka, ia selalu menoleh sedikit, berharap sosok berambut pirang itu muncul.
Ia sendiri tidak mengerti sejak kapan perasaan itu tumbuh. Elise selalu memilih tempat duduk yang sama, dekat jendela, seolah itu memberinya rasa aman. Ia tidak pernah tersenyum lebar, tetapi Ardan melihat bahwa kehadirannya di kafe membuatnya sedikit lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Gadis itu seperti menemukan tempat yang memungkinkannya bernapas, meski hanya untuk sementara. Suatu sore, setelah kafe mulai sepi, Elise keluar lebih lambat dari biasanya. Ardan yang sedang menurunkan kursi melihatnya berdiri di luar dengan langkah ragu. Gadis itu mengamati langit yang mulai gelap seakan tidak siap untuk pulang. Ardan memperhatikan dari dalam tanpa mendekat. Meski mereka tidak saling bicara, ia mengerti bahwa Elise tidak nyaman kembali ke tempat tinggalnya. Namun ia juga sadar bahwa dirinya tidak berhak menawarkan apapun. Akhirnya Elise pergi, langkahnya pelan tetapi terpaksa. Ardan hanya bisa mengikuti sosok itu dengan pandangan hingga menghilang di tikungan. Keesokan harinya, Elise kembali lagi, dan kali ini ia bertahan lebih lama. Setelah memesan minuman, ia duduk sambil membuka buku kecil yang tampaknya sudah lama ia bawa. Ardan melihatnya mencatat sesuatu. Tulisan Elise kecil dan rapi, namun dari cara tangannya bergetar sesekali, tampak jelas bahwa ia sedang menahan emosi. Mungkin ia menulis untuk membantu dirinya bertahan. Mungkin itu satu-satunya cara ia mengeluarkan semua tekanan yang ia pendam. Ardan merasa simpati tumbuh semakin kuat. Ketika ia bekerja membersihkan meja, ia beberapa kali berada tidak jauh dari Elise. Meski mereka tidak saling menatap lama, ada rasa teduh di antara momen-momen kecil itu. Elise mulai terbiasa dengan kehadiran Ardan yang tenang. Ardan, tanpa sadar, menjadi satu-satunya tempat yang terasa aman baginya. Hari itu berakhir tanpa kejadian berarti, tetapi ada perubahan kecil yang terasa. Ardan pulang dengan perasaan lebih hangat dari biasanya. Ia tidak tahu apa nama perasaan itu, namun ia tahu bahwa Elise sudah mengambil ruang di pikirannya yang tidak bisa ia abaikan lagi. Beberapa hari setelahnya, kafe tutup lebih awal untuk renovasi kecil. Ardan memiliki waktu luang, dan ia memutuskan pergi ke pasar dekat pusat kota. Ia ingin membeli bahan makanan murah, karena persediaannya mulai menipis. Hidup sederhana membuatnya harus mengatur setiap uang dengan hati-hati. Saat ia sedang memilih sayuran, ia melihat sosok yang sangat ia kenal berjalan sendirian dengan kantong belanja di tangan. Elise tampak bingung dan tidak terbiasa dengan suasana pasar yang ramai. Orang-orang berlalu lalang cepat sementara Elise berdiri di tengah keramaian dengan ekspresi yang terlihat kelelahan. Ardan memperhatikannya dari jauh. Ia tidak ingin membuat Elise merasa diikuti, jadi ia hanya mengawasi dari jarak aman. Elise mencoba memilih beberapa barang, tetapi terlihat jelas ia tidak tahu harga mana yang wajar dan mana yang tidak. Saat salah satu pedagang mencoba menawarkan harga yang terlalu tinggi, Elise menyerah dan meletakkan barang itu kembali tanpa protes. Bukan karena ia tidak mampu membeli, tapi karena ia tampak tidak ingin menarik perhatian. Setelah selesai belanja sedikit, Elise menuju taman kecil yang tidak jauh dari pasar. Ardan, yang sudah selesai membeli kebutuhannya, secara tidak sengaja berjalan ke arah sama. Elise duduk di bangku sambil membuka kantong belanja. Ia tampak memeriksa isinya seakan memastikan semuanya benar. Tidak lama kemudian, ekspresi cemas muncul lagi di wajahnya. Ia memijat pelipis pelan, tanda bahwa pikirannya dipenuhi banyak hal yang tidak bisa ia kendalikan. Ardan memilih duduk di bangku lain dengan jarak aman. Ia tidak ingin membuat Elise merasa terganggu. Namun kehadirannya di sana bukan kebetulan lagi. Ia melihat Elise sebagai seseorang yang butuh ruang aman, dan ia ingin memberikan itu meski hanya dari jauh. Angin sore berhembus pelan, dan sinar matahari mulai meredup. Elise kemudian berdiri dan berjalan perlahan melewati area taman yang lebih sepi. Langkahnya menyiratkan kelelahan yang dalam. Ardan mengikuti dari kejauhan, menjaga jarak, namun tetap memastikan bahwa Elise tidak menghadapi hal buruk di perjalanan. Ketika Elise tiba di depan sebuah rumah besar dengan pagar tinggi, barulah Ardan berhenti. Ia menyadari bahwa rumah itu terlihat mewah, jauh dari apa yang ia bayangkan. Dari luar saja sudah terlihat bahwa keluarga Elise bukan keluarga biasa. Namun meski rumah itu besar, suasananya terasa dingin dan kaku. Elise membuka pintu pagar dengan gerakan pelan, seolah ia tidak ingin terdengar. Ketika pintu tertutup di belakangnya, Ardan melihat sekilas bayangan seseorang muncul di dalam halaman rumah.
Tubuh Elise langsung menegang. Itulah momen Ardan memahami satu hal penting. Rumah itu bukan tempat aman bagi Elise. Malam itu, Ardan tidak berhenti memikirkan gadis itu. Ia merasa ada sesuatu yang mengikatnya, membuatnya tidak bisa diam saja. Elise hidup dalam dunia yang tampak penuh tekanan, sementara dirinya hanya bisa mengamati dari luar tanpa kemampuan membantu. Kesederhanaan hidup Ardan tiba-tiba terasa tidak berarti dibanding dengan beban berat yang Elise tampung sendirian. Namun perasaan itu tidak membuat Ardan mundur. Sebaliknya, ia justru merasakan dorongan kuat dalam dirinya. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa memberikan ketenangan bagi Elise, walau hanya sedikit. Ia ingin menunjukkan bahwa dunia masih memiliki tempat yang tidak sekejam apa yang gadis itu hadapi setiap hari. Esoknya, ketika kafe kembali buka, Ardan sudah bersiap dari pagi. Ia tidak tahu apakah Elise akan datang, tetapi hatinya mengatakan bahwa gadis itu membutuhkan tempat seperti ini. Dan benar saja, saat siang tiba, pintu kafe terbuka dan Elise masuk dengan langkah hati-hati. Hari itu berbeda. Elise duduk tidak di pojok, melainkan sedikit lebih dekat dari biasanya. Ardan yang memperhatikan dari jauh merasakan sesuatu berubah. Seperti Elise mulai merasa nyaman berada di tempat di mana tidak ada teriakan, tidak ada tekanan, dan tidak ada tatapan penuh tuntutan. Tanpa mereka sadari, hubungan tanpa kata itu perlahan membangun sesuatu. Ardan, dengan hidupnya yang sederhana dan tenang, menjadi tempat aman bagi Elise. Dan Elise, dengan segala luka yang ia sembunyikan, menjadi alasan bagi Ardan untuk merasakan sesuatu yang sejak lama hilang dari hidupnya. Pada hari itu, sesuatu tumbuh di antara mereka. Bukan karena kata-kata atau tindakan besar, melainkan karena kehadiran yang sederhana. Benih cinta itu mulai muncul dalam keheningan, pada momen-momen kecil yang mungkin tidak terlihat bagi orang lain, namun terasa sangat jelas bagi hati mereka masing-masing. Hari-hari selanjutnya berjalan dengan pola yang hampir sama, namun ada perubahan kecil yang semakin terasa. Elise mulai datang ke kafe lebih sering, dan setiap kali ia muncul, cara berjalan serta sorot matanya sedikit berubah. Ia masih terlihat rapuh, tetapi ada rasa percaya yang perlahan tumbuh ketika berada di tempat itu. Ardan menyadari hal itu dan berusaha tidak menunjukkan bahwa ia memperhatikan secara berlebihan. Ia hanya bekerja seperti biasa, namun kedua matanya selalu memastikan bahwa Elise berada dalam keadaan aman. Kafe itu menjadi tempat di mana Elise bisa mengistirahatkan pikirannya, walau hanya sebentar. Ketika ia duduk di dekat jendela, Ardan sering melihatnya menatap keluar tanpa memikirkan apapun. Mata Elise masih menunjukkan luka yang dalam, namun ada saat-saat di mana sorot itu tampak sedikit lebih lembut, terutama ketika melihat Ardan lewat sambil membawa nampan atau membersihkan meja. Momen seperti itu menjadi tanda bahwa perlahan Elise mulai mengenal kehadirannya lebih dari sekadar pekerja kafe. Suatu sore, kafe tidak terlalu ramai. Hanya beberapa pelanggan yang duduk di pojok, tenggelam dalam kesibukan masing-masing. Ardan sedang menyusun gelas di rak ketika ia melihat Elise masuk. Kali ini langkah Elise terlihat lebih pelan dari biasanya. Tubuhnya sedikit membungkuk dan bahunya tampak lelah. Saat duduk, ia menarik lengan bajunya perlahan seolah menutupi sesuatu. Ardan memperhatikan sekilas dan melihat tanda samar berwarna kebiruan di pergelangan tangan Elise yang tidak sempat tertutup sepenuhnya. Ia langsung tahu bahwa itu adalah memar. Melihat itu, dadanya terasa panas, tapi ia menahan diri agar tidak menunjukkan reaksi berlebihan. Ia sadar bahwa Elise mungkin merasa malu atau takut jika seseorang memperhatikan luka itu terlalu jelas. Meski tanpa dialog, Elise tahu Ardan melihatnya. Ia menunduk dan menarik lengan bajunya lebih rapat. Ada rasa bersalah dalam gerakannya, seperti ia merasa tidak pantas dilihat siapapun dalam keadaan selembar itu. Ardan kembali bekerja, namun pikirannya tidak bisa lepas dari memar itu. Semakin hari ia semakin yakin bahwa Elise tidak sekadar hidup dalam tekanan, tetapi juga mengalami perlakuan buruk yang lebih serius. Elise duduk lama hari itu, lebih lama dari biasanya. Ia memegang cangkir yang sudah kosong namun tidak bangun untuk pergi. Ardan merasa bahwa gadis itu sedang mengulur waktu, seolah tidak ingin pulang. Hal itu membuatnya semakin yakin bahwa rumah adalah tempat yang memberi Elise beban dan ketakutan. Setelah kafe tutup, Elise masih duduk di kursinya. Ardan mematikan sebagian lampu, menyapu lantai, dan menata meja. Dari sudut matanya,
Ia melihat Elise memeluk tangannya sendiri, seperti menenangkan diri dari serangan kecemasan yang tidak terlihat oleh orang lain. Meski tidak mengucapkan satu kata pun, suasana itu terasa berat dan penuh tekanan. Ardan memilih tetap bekerja perlahan, memberikan Elise waktu untuk menenangkan diri tanpa merasa diusir. Ketika ia sedang menyeka meja, Elise akhirnya berdiri. Gerakannya lambat dan ia berhenti di depan pintu seolah butuh waktu lama untuk mengumpulkan keberanian sebelum pulang. Setelah itu, ia berjalan keluar dan menghilang di balik sudut jalan tanpa menoleh lagi. Malam itu, Ardan merasakan kekosongan yang menekan di dadanya. Ia pulang ke kamarnya yang sederhana, namun pikirannya tetap berada di kafe, pada bangku dekat jendela itu, pada sosok Elise yang tampak begitu sendirian. Ia mencoba tidur, tetapi bayangan memar di pergelangan tangan gadis itu terus muncul di kepalanya. Ia tahu ia tidak seharusnya terlibat terlalu jauh dalam hidup orang lain, tetapi hatinya tidak bisa lagi bersikap acuh. Beberapa hari kemudian, Elise kembali ke kafe, namun kali ini ia tampak lebih kacau dari sebelumnya. Rambutnya tidak serapi biasanya, dan matanya memerah seperti habis menangis sepanjang malam. Ketika duduk, ia meremas ujung rok yang ia pakai dengan tangan bergetar. Dari jarak itu saja, Ardan bisa melihat bahwa sesuatu yang buruk baru saja terjadi. Saat Ardan berjalan melewati mejanya untuk membersihkan meja lain, ia sempat melihat luka kecil di sisi lengan Elise. Tidak lagi sekadar memar, tetapi luka yang tampaknya baru terbentuk. Ardan merasakan hatinya menegang. Ia ingin melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, tapi ia tahu Elise belum siap. Ia hanya memastikan keberadaannya cukup dekat agar gadis itu merasa aman. Selama beberapa jam, Elise hanya duduk diam. Tidak membaca, tidak menulis, tidak menggambar, tidak memegang ponsel. Ia hanya menatap lantai dengan tatapan kosong. Tatapan yang menunjukkan seseorang yang sedang kelelahan mental sampai batasnya. Sesekali dadanya naik turun lebih cepat, mungkin menahan tangis atau kecemasan. Ardan menahan diri untuk tidak terlalu sering menoleh. Namun mudah baginya melihat bahwa Elise berada di titik paling rapuh yang pernah ia lihat. Kafe mulai sepi. Ketika hujan turun di luar, suasana semakin melankolis. Elise memandangi hujan dengan sorot mata yang seperti sedang mencari pelarian. Ardan tahu bahwa ia tidak mungkin menikmati hujan itu. Hujan hanya memperjelas bahwa ia tidak punya tempat lain untuk berlindung selain kafe itu. Ardan bekerja tanpa suara, tetapi hatinya terus mengawasi setiap perubahan kecil dalam diri Elise. Saat jam menunjukkan waktu tutup, Ardan menurunkan tirai perlahan. Elise masih belum bergerak. Ia menatap ke arah pintu dengan wajah pasrah, seperti sudah tahu bahwa rumah bukan tempat baginya untuk kembali merasa aman. Ardan melakukan pekerjaannya lebih lambat dari biasanya, seolah memberi Elise kesempatan untuk menunda kepulangannya selama mungkin. Akhirnya Elise berdiri, tetapi tubuhnya terlihat sangat lelah. Ketika ia melangkah keluar, gerakannya seperti seseorang yang tidak lagi memiliki tenaga untuk berharap. Pintu kafe tertutup kembali, meninggalkan Ardan menatapnya dari balik kaca. Hatinya terasa semakin berat. Ia tahu bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi dalam hidup Elise, sesuatu yang tidak bisa ia biarkan begitu saja jika ia benar-benar peduli. Keesokan harinya, Ardan menunggu Elise datang. Namun gadis itu tidak muncul. Tidak pada pagi hari, tidak pada siang hari, bahkan tidak menjelang malam saat kafe hampir tutup. Ardan mulai merasa cemas. Tidak biasanya Elise tidak datang sama sekali. Ada kebiasaan yang sudah terbentuk, dan ketidakhadiran Elise membuat kafe terasa kosong. Hari kedua, Elise masih tidak muncul. Ardan mulai gelisah. Ia terus memikirkan luka-luka kecil yang terlihat hari sebelumnya. Ia khawatir sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Namun ia tidak punya keberanian untuk pergi ke rumah besar itu, ataupun alasan yang jelas untuk datang ke sana. Ia hanya mampu menunggu, berharap Elise baik-baik saja. Pada hari ketiga, Elise akhirnya datang. Namun saat ia masuk, Ardan langsung tahu ada yang tidak beres. Elise berjalan sangat pelan, wajahnya pucat dan bibirnya sedikit pecah. Lehernya tertutup scarf yang tampak dipakai bukan karena cuaca dingin, melainkan untuk menutupi sesuatu. Ardan merasakan detak jantungnya melonjak. Elise duduk di tempat biasa, namun tangannya gemetar saat memegang sesuatu dari tasnya. Ia tampak sangat berbeda. Lebih rapuh, lebih rusak,
seolah ia baru saja melewati malam panjang yang tidak manusiawi. Pada saat itu, Ardan menyadari sebuah hal besar. Elise bukan hanya terluka. Ia sedang terjebak. Terjebak di dalam keluarga dan kehidupan yang menekan, menyakiti, dan membuatnya kehilangan arah. Ardan tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa hanya berdiri di pinggir lagi. Ia harus melakukan sesuatu. Hari-hari setelah benturan besar dengan keluarga Elise, menjadi masa yang paling berat bagi Ardan. Ia merasa dirinya tidak hanya dihina, tetapi juga dicap sebagai seseorang yang tidak punya masa depan. Setiap kata meremehkan yang ia dengar dari keluarga Elise terus berputar di kepalanya, seperti suara yang tidak mau pergi. Namun di balik rasa sakit itu, muncul tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak ingin membalas, ia tidak ingin membuktikan diri demi gengsi, tetapi ia ingin membangun hidup yang layak agar Elise tidak menyesal telah memilihnya. Ardan memulai usahanya dari sesuatu yang sangat kecil. Ia menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara online menggunakan ponsel lamanya, sebuah ponsel yang baterainya cepat habis dan sering mati mendadak ketika ia sedang membalas pesan pelanggan. Ia memulai setiap pagi dengan rasa gugup, tidak tahu apakah hari itu ia akan mendapatkan pembeli atau justru mengalami kerugian. Namun ia tetap melakukannya, karena itu satu-satunya jalan yang bisa ia pegang. Elise selalu mendukungnya meski ia sendiri sedang berjuang menghadapi tekanan dari keluarganya. Ia kehilangan banyak hal setelah memilih Ardan, termasuk kenyamanan dan kemewahan yang dulu ia miliki. Tetapi Elise tidak pernah mengeluh. Ia justru mulai belajar hidup sederhana bersama Ardan, membantu sebisanya, walaupun hanya dengan merapikan barang, mencatat pesanan, atau memastikan Ardan makan ketika ia sibuk bekerja. Kehadiran Elise menjadi kekuatan besar yang membuat Ardan tidak menyerah. Namun perjalanan itu tidak berjalan mulus. Ardan pernah tertipu pemasok yang hilang setelah menerima uang. Ia pernah gagal mengirim pesanan tepat waktu karena kurir yang bermasalah, sehingga mendapat komplain panjang yang membuatnya hampir menyerah. Pernah juga ia kehilangan sebagian modal karena kesalahan perhitungan. Setiap masalah membuat dadanya sesak, seolah dunia mencoba menegaskan kata-kata keluarga Elise bahwa ia tidak akan pernah berhasil. Malam-malam Ardan terasa panjang. Kadang ia duduk sendirian di sudut kamar kecil mereka, menatap tumpukan barang yang belum laku, atau menatap layar ponselnya yang gelap karena baterai pun tidak lagi kuat. Ia terus bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar mampu. Tetapi setiap kali Elise tertidur di sampingnya dengan wajah lelah, ia mengingatkan dirinya bahwa ia sudah berjanji untuk membuat Elise hidup tenang. Janji itu membuatnya bangkit lagi setiap pagi. Seiring waktu, usaha kecil itu mulai menunjukkan hasil. Ardan menemukan pemasok baru yang lebih jujur, dan ia mempelajari pola pasar dengan lebih teliti. Ia mencari cara-cara kreatif untuk menarik pelanggan, belajar dari artikel, video, dan pengalaman orang lain. Ia memperbaiki kualitas layanannya, dan perlahan reputasinya meningkat. Pelanggan mulai percaya, pesanan bertambah, dan Ardan mulai memiliki sedikit tabungan. Ketika tabungannya cukup, ia mencoba memperluas usaha dengan menjual barang yang lebih beragam. Ia belajar logistik, memahami stok, mempelajari cara membuat iklan sederhana yang menarik perhatian. Ia mulai menyadari bahwa dunia bisnis bukan hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang ketekunan, pembelajaran, dan keberanian untuk terus mencoba meski gagal berkali-kali. Saat itu pula, Elise mulai terlihat lebih tenang. Meskipun ia masih sesekali menerima pesan dari keluarganya yang menyakitkan, ia merasa dirinya tidak lagi sendirian. Ia mulai menemukan identitasnya sendiri di luar bayang-bayang keluarga yang mengekangnya. Ia bahkan mulai membantu usaha Ardan lebih serius dengan mencatat keuangan, sesuatu yang ia kuasai sejak kecil karena diajari ayahnya meski dulu selalu dengan tekanan. Ardan dan Elise membangun hidup bukan dengan kemewahan, tetapi dengan kerja keras dan rasa saling percaya. Mereka belajar menghadapi kekurangan tanpa saling menyalahkan. Mereka belajar menerima kegagalan tanpa meninggalkan satu sama lain. Semua itu membentuk hubungan mereka menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Tidak semua hari cerah, tentu saja. Ada hari ketika Ardan merasa dunia menolak semua usaha yang ia lakukan. Ada hari ketika Elise merasa sedih karena ingatan tentang keluarganya muncul kembali. Namun setiap kelemahan itu justru menjadi alasan bagi mereka untuk lebih saling mendekat. Tahun pertama usaha Ardan berjalan seperti roller coaster yang tidak ada hentinya.
Tetapi di tahun kedua, segala kerja kerasnya mulai memperlihatkan hasil yang lebih besar. Ia mulai mendapat pelanggan dari kota lain. Pesanan meningkat lebih cepat dari yang ia perkirakan. Ia menyewa satu ruangan kecil untuk menyimpan stok barang, sebuah langkah kecil namun berarti besar bagi perkembangan usahanya. Melihat perubahan itu membuat Ardan merasa hidupnya mulai menemukan arah. Ia tidak lagi merasa dirinya tidak pantas, seperti yang dikatakan keluarga Elise. Ia merasa dirinya mampu, bukan karena ingin membuktikan sesuatu, tetapi karena ia melihat Elise tersenyum dengan lega setiap kali usaha mereka mengalami kemajuan kecil. Pada satu momen sederhana, Ardan menyadari sesuatu yang penting. Ia menyadari bahwa kesuksesan tidak datang dari kemarahan atau dendam, tetapi dari keinginan untuk menjadi seseorang yang layak bagi orang yang ia cintai. Ia menyadari bahwa setiap cemoohan yang dulu ia terima tidak lagi terasa berat, karena kini ia melihat masa depan yang ia bangun dengan kedua tangannya sendiri. Di titik ini, Ardan mulai berpikir bahwa hidupnya perlahan berubah dari seseorang yang direndahkan menjadi seseorang yang sedang menapaki jalan panjang menuju keberhasilan. Elise pun berubah dari gadis yang rapuh menjadi wanita yang kuat di sisinya. Bersama-sama, mereka melangkah maju, saling menopang, dan saling menguatkan. Bab ini menjadi awal dari perjalanan yang lebih besar. Perjalanan di mana Ardan akan menghadapi dunia yang lebih luas, tantangan yang lebih berat, dan kesuksesan yang lebih besar. Tetapi juga perjalanan di mana cinta mereka akan diuji dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Perjalanan Ardan dan Elise mulai menemukan kestabilannya, tetapi hidup tidak pernah benar-benar memberi jeda panjang bagi mereka. Setelah usaha Ardan berkembang dan mulai menunjukkan hasil yang membanggakan, bayangan masa lalu Elise kembali mengganggu. Keluarganya, yang sebelumnya menolak kehadiran Ardan dengan terang-terangan, mulai muncul lagi di kehidupan Elise. Bukan karena mereka ingin memperbaiki hubungan, tetapi karena mereka melihat Elise tetap bersama Ardan meskipun kehilangan banyak hal setelah keluar dari rumah. Tekanan dari keluarga Elise datang dari segala arah. Pesan-pesan panjang yang berisi kekecewaan, ancaman halus, dan kata-kata yang membuat Elise merasa tidak berharga kembali membanjiri ponselnya. Mereka mempertanyakan pilihannya, meremehkan jalan hidup yang dia pilih, dan menuduh Ardan sebagai penyebab kehancuran masa depan Elise. Kata-kata itu masuk seperti duri yang menusuk hati, membuat Elise terdiam lama setiap membacanya. Ardan bisa melihat beban itu dari raut wajah Elise, meskipun Elise berusaha menyembunyikannya. Di waktu lain, keluarga Elise mengirimkan peringatan bahwa jika Elise tetap bersikeras bersama Ardan, maka dia tidak akan pernah diterima kembali sebagai bagian dari keluarga. Elise berpikir lama tentang hal itu. Ia tumbuh dalam keluarga yang penuh tekanan, tetapi tetap ada bagian kecil dari dirinya yang dulu pernah berharap untuk bisa dicintai tanpa syarat. Kini harapan itu benar-benar runtuh. Ia mulai menyadari bahwa keluarganya hanya akan menerima dirinya saat ia memenuhi semua standar yang mereka tentukan. Ardan melihat Elise berjuang dengan rasa sakit itu. Meskipun Elise tidak banyak bicara, ia tahu bahwa keputusan yang Elise hadapi bukanlah hal mudah. Elise harus memilih antara keluarga yang sudah membesarkannya, atau lelaki yang memberinya tempat aman yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ardan merasa bersalah karena menjadi alasan konflik itu, meski ia tahu tidak seharusnya ia menyalahkan diri sendiri. Ia bukan penyebab penderitaan Elise, keluarganya lah yang menolak melihat kebahagiaan putri mereka sendiri. Hari demi hari, ketegangan itu makin besar. Elise lebih sering duduk sendirian, menatap lantai atau dinding kosong, memikirkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Di satu sisi, ia lelah dengan kehidupan lamanya yang penuh tekanan. Di sisi lain, memutuskan hubungan dengan keluarga sepenuhnya bukan hal yang bisa dilakukan tanpa rasa kehilangan. Namun setiap kali ia memandangi kehidupan sederhana yang ia jalani bersama Ardan, ia merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temui saat tinggal di rumah ayahnya. Sementara itu, Ardan mulai merasakan ketakutan yang ia sembunyikan. Ia takut kehilangan Elise. Ia tidak pernah mengucapkannya, tetapi ia tahu bahwa jika Elise kembali ke keluarganya, mungkin ia akan kehilangan gadis itu untuk selamanya. Ardan merasa dirinya belum cukup berhasil, belum cukup pantas, belum cukup kuat untuk menjadi tempat bergantung Elise sepenuhnya. Namun ia juga tahu bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan memperjuangkan Elise seperti dirinya.
Tekanan demi tekanan akhirnya mencapai puncaknya ketika keluarga Elise memutuskan datang langsung ke tempat tinggal mereka tanpa pemberitahuan. Mereka datang bukan untuk berdamai, tetapi untuk memberikan ultimatum terakhir. Kehadiran mereka membawa suasana yang berat, membuat Elise merasa semakin terpojok. Tidak ada suara keras yang keluar dari mereka, tetapi setiap pandangan dan kata-kata yang terucap membuat Elise merasa seperti anak kecil yang sedang diseret kembali ke dalam ketakutan lamanya. Setelah kepergian keluarga itu, Elise menangis sendirian, tanpa suara, hanya tubuhnya yang bergetar karena tekanan yang ia tahan terlalu lama. Ardan berada di dekatnya, tetapi ia membiarkan Elise meluapkan emosinya tanpa paksaan. Ia tahu bahwa Elise sedang berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Hari itu menjadi titik balik bagi Elise. Ia mulai melihat kenyataan bahwa keluarganya tidak akan pernah benar-benar menginginkan kebahagiaannya. Mereka hanya ingin kontrol. Di saat pikirannya penuh kebimbangan, Elise memikirkan perjalanan yang sudah ia lalui bersama Ardan. Ia memikirkan hari-hari ketika Ardan hampir menyerah, tetapi tetap bangkit demi masa depan mereka. Ia memikirkan malam-malam sederhana, ketika mereka makan makanan seadanya namun merasakan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan di meja makan keluarga besarnya. Ia memikirkan cara Ardan memandangnya tanpa menginginkan apapun selain kebahagiaannya. Pada akhirnya, Elise menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari keluarga yang sama sekali tidak pernah memberinya kedamaian. Kebahagiaan bisa datang dari orang yang memperlakukannya sebagai manusia, bukan sebagai boneka yang harus mengikuti aturan. Dengan hati yang masih terluka namun mulai mantap, Elise memilih hidup bersama Ardan sepenuhnya. Ia memilih meninggalkan tekanan yang selama ini menghancurkan dirinya. Ia memilih kebebasan, meskipun itu berarti melepaskan ikatan keluarga. Keputusan Elise membawa perubahan besar bagi hubungan mereka. Mereka memutuskan untuk menikah, bukan dengan pesta mewah, bukan dengan undangan banyak, tetapi dengan sederhana dan tenang. Pernikahan itu menjadi simbol bahwa mereka memilih satu sama lain, bukan karena keadaan memaksa, tetapi karena mereka benar-benar ingin berbagi hidup. Elise mengenakan pakaian sederhana yang ia beli dengan uangnya sendiri. Ardan juga mengenakan pakaian yang ia pilih tanpa rasa minder, karena hari itu bukan tentang penampilan, tetapi tentang komitmen. Upacara pernikahan kecil itu diadakan di sebuah tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk dan jauh dari mata keluarga Elise. Tidak ada musik keras, tidak ada dekorasi berlebihan, tetapi ada rasa hangat yang menenangkan. Setelah resmi menjadi suami istri, Elise merasakan beban besar di dadanya seperti menghilang sedikit demi sedikit. Ia tahu ia masih akan merindukan bagian dari masa lalunya, tetapi ia juga tahu bahwa ia melangkah ke masa depan yang lebih sehat. Bagi Ardan, pernikahan itu menjadi pengingat bahwa hidupnya kini tidak hanya tentang dirinya sendiri. Ia merasa bertanggung jawab, bukan dalam tekanan, tetapi dalam bentuk cinta yang membuatnya ingin terus berkembang. Ia ingin memberikan Elise kehidupan yang layak, bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tetapi karena ia ingin Elise merasakan kebahagiaan yang dulu tidak pernah ia dapatkan. Bab ini menjadi masa ketika cinta mereka benar-benar diuji. Elise harus meninggalkan tempat yang seharusnya menjadi rumah, sementara Ardan harus menerima bahwa ia kini menjadi pelindung bagi wanita yang pernah dibenci keluarganya sendiri. Namun dari ujian itu, hubungan mereka menjadi lebih kuat. Mereka belajar bahwa cinta bukan sekadar perasaan, tetapi keputusan harian untuk tetap memilih satu sama lain meski dunia tidak mendukung. Setelah pernikahan mereka, kehidupan Ardan dan Elise perlahan berubah, bukan karena keajaiban, tetapi karena keduanya terus bekerja keras setiap hari tanpa berhenti. Ardan bangun lebih pagi dari sebelumnya, memikirkan cara memperluas usahanya. Elise bangun dengan tujuan yang sama, ingin membantu sebisa mungkin agar kehidupan baru mereka semakin stabil. Meskipun perjalanan mereka masih jauh dari nyaman, ada arah yang jelas yang mulai mereka lihat. Ardan mulai memperluas usahanya secara bertahap. Ruangan kecil yang dulu hanya berisi beberapa kardus barang kini penuh dengan rak dan tabel pencatatan. Ia belajar memahami arus permintaan, mendata apa saja yang paling laku, dan mulai membangun hubungan dengan pemasok yang lebih besar. Ia mulai dipandang sebagai seseorang yang bisa dipercaya, karena kerjanya selalu rapi dan jujur. Pelanggan yang pernah membeli darinya kembali lagi, bahkan merekomendasikannya kepada orang lain. Setiap perkembangan kecil membuat Ardan semakin percaya diri.
Ia bukan lagi seseorang yang takut membuka pesan dari pelanggan karena khawatir ada komplain. Ia mulai melihat bisnisnya sebagai sesuatu yang tumbuh, bukan hanya sekadar bertahan hidup. Elise membantu memeriksa stok, mencatat pemasukan, dan mengatur waktu pengiriman. Perlahan, ritme kerja mereka semakin teratur. Mereka tidak lagi bingung menghadapi tumpukan pesanan, karena mereka sudah belajar mengatur semuanya bersama-sama. Seiring bertambahnya pesanan, Ardan menyadari bahwa usaha kecilnya tidak bisa lagi ditangani sendirian. Ia mulai merekrut 2 karyawan muda dari lingkungan sekitar yang membutuhkan pekerjaan. Ardan mengajari mereka dengan pelan, memastikan bahwa mereka memahami kualitas layanan yang ingin ia jaga. Ia merasa bangga karena akhirnya bisa membantu orang lain bekerja, sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Dengan bantuan tenaga tambahan, Ardan memiliki waktu lebih untuk memikirkan pengembangan lebih besar. Ia mulai membuat toko online yang lebih rapi, belajar bagaimana membuat halaman produk terlihat menarik, dan memastikan bahwa semua informasi mudah dipahami pelanggan. Ia tidak lagi hanya menjual barang kebutuhan sehari-hari, tetapi mulai memperluas produk ke kategori lain yang lebih menguntungkan. Ia juga berani membeli stok lebih besar, karena tabungannya kini memungkinkan hal itu. Kesuksesan Ardan tidak datang tiba-tiba, tetapi tumbuh perlahan seperti akar yang kuat di dalam tanah. Setiap tantangan yang ia lewati membuatnya lebih matang. Elise melihat perubahan itu dengan hati yang hangat. Ia menyadari bahwa Ardan benar-benar berusaha sekuat yang ia bisa, bukan untuk menunjukkan apapun kepada keluarganya, tetapi karena ia ingin menciptakan kehidupan yang pantas bagi mereka berdua. Elise sendiri mengalami perkembangan dalam dirinya. Setelah meninggalkan keluarganya, ia sempat merasa kosong. Namun mendampingi Ardan dalam perjalanan baru ini, membuatnya menemukan arah hidup yang berbeda. Ia belajar mengelola usaha, belajar menghadapi pelanggan, belajar memahami alur keuangan dasar, hingga akhirnya menjadi pasangan yang benar-benar bekerja berdampingan. Elise mulai percaya bahwa ia mampu berdiri tanpa bergantung pada keluarganya. Tahun pertama setelah pernikahan mereka penuh dengan perjuangan. Tahun kedua membawa lebih banyak perubahan. Pada tahun ketiga, usaha Ardan berkembang begitu pesat sehingga ia menyewa tempat yang lebih besar untuk dijadikan gudang sekaligus kantor kecil. Tempat itu tidak mewah, tetapi cukup luas dan nyaman. Dengan ruangan baru itu, Ardan bisa mengatur barang dengan lebih rapi, mempermudah pengiriman, serta mempercepat proses packing pesanan. Berita tentang usaha Ardan yang terus maju menyebar pelan-pelan di lingkungan sekitar. Beberapa orang mulai menganggapnya sebagai contoh, bahwa kerja keras tetap bisa membuka jalan meski seseorang memulai dari nol. Ardan tidak pernah merasa dirinya istimewa, tetapi ia mulai menyadari bahwa keberhasilannya memberi harapan bagi banyak orang yang sebelumnya merasa putus asa. Ia merasa bangga, namun tetap rendah hati, karena ia tahu perjalanan ini baru permulaan. Hubungan Ardan dan Elise pun mengalami perkembangan. Mereka kini tidak hanya berbagi kecemasan seperti dulu, tetapi juga berbagi kebanggaan atas kemajuan yang mereka capai. Mereka makan dengan lebih tenang, tidur dengan pikiran yang lebih damai, dan menjalani hari dengan rasa saling percaya yang semakin kuat. Elise semakin sering tersenyum. Ardan tidak lagi melihat bayangan luka di mata istrinya seperti dahulu. Mereka benar-benar mulai menikmati kehidupan yang mereka bangun dari ketiadaan. Namun di balik semua itu, bayangan masa lalu belum sepenuhnya hilang. Keluarga Elise, yang sebelumnya menolak keras hubungan mereka, mulai mendengar kabar tentang perkembangan usaha Ardan. Mereka mendengar bahwa Ardan kini bukan lagi lelaki sederhana tanpa masa depan, tetapi seorang pengusaha muda yang usahanya semakin dikenal. Perlahan, sikap mereka berubah. Mereka tidak lagi mengirim pesan berisi kemarahan kepada Elise, tetapi mulai mencoba menghubungi dengan nada yang lebih halus. Elise menyadari perubahan itu, tetapi ia tidak tergesa memikirkan bagaimana harus merespons. Ia tahu bahwa perubahan sikap keluarganya tidak datang dari penyesalan, tetapi dari melihat kesuksesan Ardan. Ardan juga mengetahui hal itu. Ia tidak marah atau merasa bangga berlebihan. Ia hanya menaruh rasa waspada. Menurutnya, kesuksesan yang ia capai bukan untuk menarik kembali simpati keluarga Elise. Ia tidak ingin Elise terluka lagi dengan harapan-harapan kosong. Ia hanya ingin memastikan Elise tetap tenang dan tidak kembali merasakan tekanan seperti yang dulu ia alami. Meskipun begitu,
Ardan tidak bisa menolak kenyataan bahwa ia merasa lega bisa membawa Elise keluar dari masa lalu yang menghancurkannya. Kini Elise hidup dengan lebih bebas, tanpa suara yang selalu mengontrol setiap langkahnya. Ardan melihat perubahan itu setiap hari, dan itulah yang membuatnya merasa bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Usaha Ardan semakin stabil pada akhir tahun ketiga. Ia mulai diundang ke beberapa acara komunitas pengusaha kecil untuk berbagi pengalaman. Ia berbicara tentang bagaimana ia memulai dari ponsel lama yang sering mati, tentang bagaimana ia pernah hampir menyerah, hingga akhirnya bisa mempekerjakan orang lain dan membuka tempat baru. Meski ia tidak pandai bicara, kisahnya diterima dengan baik karena berasal dari pengalaman nyata. Elise yang duduk di antara penonton merasa bangga sekaligus terharu. Ia melihat Ardan tidak hanya sebagai suaminya, tetapi sebagai seseorang yang tumbuh luar biasa dari pria sederhana yang dulu sering merasa tidak pantas. Kini Ardan berdiri dengan percaya diri, menunjukkan bahwa hidup bisa berubah jika seseorang mau berusaha keras dan tidak berhenti di tengah jalan. Di masa ini, Elise mulai merasakan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Ia merasa bahwa hidupnya akhirnya berada di jalur yang ia pilih sendiri, bukan jalur yang dipaksa oleh siapapun. Ia melihat masa depan dengan lebih cerah, meski belum sempurna. Yang terpenting, ia tidak lagi merasa sendirian. Perjalanan Ardan dan Elise belum selesai. Mereka masih menghadapi banyak tantangan, tetapi mereka sudah membuktikan bahwa dengan keteguhan hati, mereka bisa melewati masa-masa sulit. Dan seiring kesuksesan Ardan semakin terkenal, bayangan keluarga Elise yang pernah menolak mereka perlahan kembali masuk dalam kehidupan mereka, menandai awal bab berikutnya yang akan membawa perubahan besar. Kesuksesan Ardan yang terus berkembang akhirnya terdengar hingga ke telinga keluarga Elise. Pada awalnya hanya berupa kabar samar yang dibicarakan oleh kerabat jauh, lalu berkembang menjadi obrolan serius antara ayah, ibu, dan saudara Elise. Keluarga yang dulu begitu menolak Ardan kini mulai memperhatikan perjalanan hidup yang telah Elise pilih. Mereka mendengar bahwa Ardan telah membuka gudang baru, mulai mempekerjakan orang, bahkan sempat tampil di beberapa acara komunitas usaha kecil. Kabar-kabar itu membuat keluarga Elise perlahan mengubah pandangan mereka, bukan karena rasa bangga pada Elise, tetapi lebih karena keterkejutan melihat Ardan yang mereka hina kini mulai memiliki tempat di mata orang lain. Sementara itu, Ardan dan Elise menjalani hari-hari seperti biasa, tanpa mengetahui bahwa masa lalu sedang melangkah kembali mendekat. Elise menghabiskan banyak waktu mengatur catatan stok, menyortir dokumen pesanan, dan membantu mempersiapkan barang untuk dikirim. Ardan menghabiskan hari dengan bertugas menerima barang, bernegosiasi dengan pemasok, serta memikirkan langkah besar berikutnya. Mereka hidup dalam ritme yang sibuk tetapi stabil, tanpa curiga bahwa sesuatu sedang bergerak dari kejauhan. Hingga suatu sore yang tenang, ketika Ardan sedang memeriksa barang di gudang dan Elise sedang menyusun laporan harian, pintu tempat usaha mereka diketuk perlahan. Ketukan itu terdengar ragu, bukan seperti pelanggan biasa. Elise membuka pintu dan terdiam cukup lama sebelum akhirnya mampu menarik napas. Di hadapannya berdiri ibunya, wanita yang telah lama memutuskan hubungan dengannya sejak ia memilih menikahi Ardan. Elise tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Tubuhnya kaku, pikirannya kosong, dan seluruh kenangan buruk masa lalu muncul begitu saja tanpa bisa ia cegah. Ibu Elise datang bukan sendiri, melainkan bersama dua kerabat lain yang dulu juga ikut merendahkan Ardan tanpa ampun. Mereka tidak lagi membawa tatapan menghina seperti dahulu, tetapi lebih pada tatapan yang ingin tahu dan menilai perkembangan hidup Elise tanpa izin. Elise merasa dadanya sesak, tidak siap menghadapi kenyataan bahwa keluarganya muncul lagi setelah bertahun-tahun mengabaikannya. Ardan melihat kejadian itu dari kejauhan dan segera mendekat. Tidak ada rasa panik, tetapi ada ketenangan terlatih yang ia bangun melalui banyak luka dan pengalaman. Ia berdiri di samping Elise, memberikan kehadiran yang cukup untuk membuat Elise merasa tidak sendirian. Tanpa kata, ia memberi sinyal bahwa ia siap menerima apapun yang akan terjadi. Keluarga Elise datang bukan untuk bertengkar, tetapi untuk menunjukkan perubahan sikap mereka. Namun perubahan itu tidak sepenuhnya tulus. Ada nada halus dalam cara mereka menatap Ardan, seolah-olah mereka baru sadar bahwa lelaki yang dulu mereka hina kini ternyata mampu berdiri tegak. Mereka bertanya tentang usaha Ardan, tentang situasi hidup mereka, dan tentang hal-hal yang seolah menunjukkan kepedulian tetapi sebenarnya penuh perhitungan.
Elise merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Ia merasa kedatangan keluarganya bukan karena rindu atau penyesalan, tetapi karena mereka mulai takut kehilangan kendali atasnya. Mereka melihat Elise kini hidup cukup stabil tanpa mereka, dan hal itu membuat mereka merasa seolah kehilangan pengaruh. Elise tidak ingin kembali terjebak dalam dinamika itu. Pertemuan itu berjalan singkat tetapi penuh ketegangan dalam diam. Setelah keluarganya pergi, Elise duduk cukup lama tanpa berkata apapun. Ardan memahami bahwa beban yang Elise rasakan kembali terbuka, seperti luka lama yang disentuh tanpa permisi. Ardan tidak bertanya atau memaksa Elise menjelaskan apapun. Ia hanya tetap berada di dekatnya, memberikan ruang tetapi juga kehadiran. Hari-hari setelah itu tidak mudah bagi Elise. Ia kembali merasakan kecemasan yang dulu sempat hilang. Ia takut keluarganya akan mencoba masuk lebih jauh ke dalam hidupnya, membawa kembali tekanan yang pernah ia tinggalkan. Ia tahu bahwa keluarganya bukan datang karena ingin memperbaiki hubungan, tetapi karena ingin melihat bagaimana mereka bisa mengambil keuntungan dari perubahan hidupnya. Ardan memperhatikan perubahan Elise. Ia melihat Elise menjadi lebih sering diam, lebih sering berhenti sejenak saat bekerja, dan lebih sering menatap ponselnya dengan rasa waspada. Ardan tahu rasa takut itu kembali, dan ia tidak membiarkan Elise menghadapi semuanya sendirian. Ia mulai menata ulang pikirannya, memikirkan cara agar Elise merasa aman tanpa harus memutuskan apapun secara terburu-buru. Tak lama kemudian, keluarga Elise kembali menghubungi. Pesan-pesan yang mereka kirim terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada hinaan, tetapi ada banyak nada basa-basi yang asing bagi Elise. Mereka mengirim pesan seolah ingin mendekat, namun Elise mengenal cara mereka. Ia tahu motif keluarga besarnya seringkali dibungkus dengan kata-kata manis yang tidak tulus. Elise mulai merasa takut tetapi tidak ingin menghancurkan ketenangan yang baru ia miliki bersama Ardan. Ardan membaca situasi itu dengan hati-hati. Ia tidak ingin membuat Elise semakin tertekan. Ia tahu bahwa Elise mungkin merasa bersalah jika harus terus menjauh dari keluarganya, tetapi ia juga tahu betapa hancurnya Elise saat dulu berada di bawah tekanan mereka. Ardan mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya, bukan hanya untuk mengembangkan usaha, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia mampu menjadi pelindung bagi Elise dalam segala aspek. Perlahan, kehidupan mereka berubah lagi. Keluarga Elise mulai datang lebih sering, mencoba masuk ke area hidup mereka sedikit demi sedikit. Elise tidak ingin membuat konflik baru, namun ia juga tidak ingin kembali ke masa lalu. Ia mencoba bersikap sopan tetapi menjaga jarak. Namun keluarga Elise tidak menyukai jarak itu. Mereka mulai memberikan komentar terselubung bahwa Elise seharusnya mempertimbangkan kembali hubungan mereka, seolah Elise perlu kembali ke keluarga besar agar hidupnya lebih layak. Tekanan itu membuat Elise semakin tertekan. Ia merasa lelah dengan permainan yang sama, tak peduli betapa sering ia mencoba menjauh. Ardan melihat semua itu dan merasakan panggilan kuat dalam dirinya untuk melindungi Elise. Baginya, ini bukan lagi tentang membuktikan harga dirinya di mata orang lain. Ini tentang memastikan Elise tidak kembali hancur oleh orang-orang yang seharusnya menyayanginya. Di titik inilah Ardan mulai merencanakan langkah besar. Ia memutuskan bahwa jika keluarganya tidak pernah menerima dirinya, maka ia akan membuat mereka tidak punya pilihan selain mengakui keberadaannya melalui kesuksesan yang tidak bisa dibantah. Ia berjanji dalam hatinya bahwa ia akan membawa Elise ke tempat di mana tidak ada lagi suara yang bisa meremehkan mereka. Bab ini menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Ardan dan Elise. Masa lalu yang kembali menghantui mereka justru menjadi pemicu bagi Ardan untuk melangkah lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih kuat. Keputusan besar yang ia buat di bab berikutnya akan menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Setelah semua perjalanan panjang, Ardi mulai merasakan bahwa hidupnya memasuki tahap yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Semua keraguan yang dulu mengekangnya perlahan bergeser menjadi keyakinan bahwa setiap luka dan kesulitan ternyata membawa dirinya menuju kehidupan yang lebih matang dan berarti. Ia tidak lagi bangun dengan tekanan untuk membuktikan dirinya pada siapapun. Kini ia bangun dengan rasa syukur, karena masih memiliki kesempatan untuk mencintai Elena dengan cara yang semakin dewasa dan penuh kesadaran. Pagi di rumah mereka selalu dimulai dengan suasana hangat yang penuh tawa kecil Elena, dan suara langkah ringan wanita yang dulu rapuh itu. Dari hari ke hari, Ardi melihat Elena semakin pulih dari bayangan masa lalunya. Mata wanita itu kini tidak lagi memancarkan ketakutan,
melainkan kedamaian. Luka-luka yang sempat membuatnya membenci dirinya sendiri kini hanya tersisa sebagai cerita yang sesekali ia ceritakan dengan nada tenang, seolah ia sudah berdamai dengan semuanya. Hubungan mereka berkembang dengan cara yang sederhana namun kuat. Ardi menyadari bahwa cinta bukan lagi tentang aksi heroik yang ia lakukan ketika menyelamatkan Elena dulu, tetapi tentang hal-hal kecil yang ia lakukan setiap hari. Mulai dari mendampingi Elena berbelanja kebutuhan dapur, merapikan pekarangan kecil rumah mereka, hingga menemaninya berjalan menyusuri daerah sekitar tempat tinggal mereka sambil menikmati udara sore. Elena semakin sering tersenyum tanpa alasan, dan Ardi merasa senyum itu adalah hadiah terbesar yang bisa ia dapatkan dari kehidupan. Kesuksesan Ardi juga semakin kokoh. Bisnisnya berkembang melebihi apa yang ia bayangkan. Ia tidak merasa perlu membicarakan pencapaian itu kepada siapapun, termasuk keluarga Elena. Namun kenyataannya, kabar itu tetap sampai di telinga mereka. Perlahan tapi pasti, satu persatu dari mereka mulai menunjukkan perubahan sikap. Mereka tidak lagi memandang Ardi sebagai orang asing yang tidak pantas berdiri di samping Elena. Mereka mulai melihatnya sebagai pria yang mampu memberikan kebahagiaan pada wanita yang mereka abaikan selama bertahun-tahun. Awalnya, Ardi tidak memberi respons. Ia tidak merasa perlu membalas kebencian dengan penerimaan. Tetapi Elena meminta Ardi untuk tidak menutup pintu sepenuhnya. Wanita itu ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia sudah sepenuhnya pulih, bahwa ia sudah cukup kuat untuk menghadapi masa lalunya tanpa merasa takut lagi. Ardi pun setuju, bukan demi keluarga Elena, tetapi demi ketenangan wanita yang ia cintai. Pertemuan pertama mereka setelah lama tidak saling melihat terjadi di sebuah tempat netral. Ardi datang dengan tenang, dan Elena memegang tangannya sepanjang waktu. Wajah keluarga Elena terlihat canggung, seolah mereka tidak tahu harus bersikap seperti apa setelah masa lalu yang begitu keras. Mereka menyampaikan beberapa hal yang terdengar seperti permintaan maaf, walaupun tidak secara langsung. Ardi tidak marah. Ia merasa mereka sudah tidak penting untuk dibenci, karena hidupnya sudah jauh lebih penuh daripada masa lalu yang pernah mereka hancurkan. Seiring waktu, hubungan itu membaik, walaupun tidak pernah menjadi akrab sepenuhnya. Namun bagi Elena, itu sudah cukup. Ia tidak lagi merasa sebagai korban atau anak yang tidak diinginkan. Ia merasa dirinya adalah wanita dewasa yang akhirnya mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Dan Ardi berada di sampingnya sebagai sosok yang memberi kekuatan tanpa harus menguasai hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan dengan stabil, bahkan membahagiakan. Rumah kecil mereka yang dulu hanya diisi dua hati yang sama-sama terluka kini, menjadi tempat berbagai rencana masa depan dibangun. Elena mulai berani mengejar mimpi yang dulu ia pendam bertahun-tahun. Ia belajar hal-hal baru, memperbaiki keterampilannya, dan mulai menemukan hal yang membuatnya merasa hidup kembali. Ardi mendukungnya sepenuhnya tanpa sedikitpun merasa terancam oleh perkembangan istrinya. Di sisi lain, Ardi semakin sibuk dengan usaha yang berkembang pesat. Namun ia selalu berusaha pulang sebelum malam, bukan untuk menjaga penampilan sebagai suami baik, tetapi karena rumah itu sudah menjadi pusat ketenangannya. Setiap langkah yang ia ambil menuju rumah selalu membuatnya ingat bahwa hidupnya tidak lagi kosong seperti dulu, ketika ia bekerja keras untuk membuktikan diri kepada dunia. Kini ia bekerja untuk menjaga apa yang sudah ia bangun bersama Elena. Ketika musim semi datang, Ardi dan Elena memutuskan melakukan perjalanan singkat ke sebuah daerah pegunungan. Di sana, mereka menghabiskan waktu tanpa memikirkan pekerjaan, masa lalu, atau segala hal yang pernah menyakiti mereka. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi bunga liar, menikmati aroma segar alam, dan merasakan angin yang berhembus lembut melewati kulit. Di momen itu, Ardi memahami bahwa kesuksesan yang sebenarnya bukanlah tentang harta, pengakuan, atau gelar. Kesuksesan adalah saat ia bisa melihat wanita yang ia cintai tersenyum tanpa beban, saat ia bisa tidur dengan tenang tanpa rasa takut kehilangan, dan saat ia bisa berjalan ke masa depan tanpa bayang-bayang keraguan. Elena pun merasakan hal yang sama. Ia melihat Ardi bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai pasangan hidup yang memberinya ruang untuk tumbuh. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang ia miliki bukanlah hasil dari pelarian, melainkan hasil dari keberanian untuk memilih hidup yang lebih baik. Ketika mereka kembali ke rumah, mereka merasa lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Tidak ada lagi yang perlu dibungkam. Karena pada akhirnya,
Kesuksesan Ardi bukanlah tentang membungkam keluarga Elena. Kesuksesan Ardi adalah ketika ia mampu menciptakan kehidupan yang membuat luka-luka masa lalu tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Dan di rumah kecil itu, di bawah cahaya lembut senja yang masuk melalui jendela, Ardi dan Elena menyadari bahwa mereka sudah menang sejak lama. Mereka menang bukan karena kekayaan, bukan karena perubahan sikap keluarga, tetapi karena mereka menemukan tempat untuk pulih dan mencintai tanpa rasa takut. Tidak ada kebencian yang tersisa, hanya rasa syukur bahwa mereka diberi kesempatan untuk membangun hidup baru, hidup yang tidak lagi ditentukan oleh masa lalu, tetapi oleh harapan dan cinta yang mereka jaga setiap hari. Setelah semua perjalanan panjang, Ardi mulai merasakan bahwa hidupnya memasuki tahap yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Semua keraguan yang dulu mengekangnya perlahan bergeser menjadi keyakinan bahwa setiap luka dan kesulitan ternyata membawa dirinya menuju kehidupan yang lebih matang dan berarti. Ia tidak lagi bangun dengan tekanan untuk membuktikan dirinya pada siapapun. Kini ia bangun dengan rasa syukur, karena masih memiliki kesempatan untuk mencintai Elena dengan cara yang semakin dewasa dan penuh kesadaran. Pagi di rumah mereka selalu